Kaisar Perang Bab 321-330. Bab 321. Percaya atau tidak, Novel Tun. Qingzu meletakkan botol giok di atas meja dan berkata, kami menginginkannya dan bisakah Tuan Muda memberitahu kami alkemis mana yang sudah membuat pil roh ini? Apakah perlu aku memberitahu informasi ini? Tanya Xiao Yuan dengan dingin. Tentu saja tidak, Tuan memiliki kebebasan untuk menjawab pertanyaan saya. Singkatnya kami juga ingin mencari peluang untuk merekrut alkemis yang berkemampuan, kata Qingzu dengan jujur. Mata Qingzu memancarkan pesona yang sangat luar biasa dan dia mulai menggunakan sedikit trik pesona. Namun Xiao Yuan sama sekali tidak peduli dan Qingzu merasakan tekanan yang besar dari Xiao Yuan. Matanya terlihat sangat tajam dan kondisi mentalnya sangat luar biasa, seolah Qingzu berhadapan dengan sebuah pedang yang sangat kuat. Hah, alkemis ini tidak akan mau bergabung dengan Paviliun Baofeng, kata Xiao Yuan dengan santai. Mengapa? Paviliun Baofeng juga merupakan serikat dagang yang besar, keamanan dan kekayaan akan terjamin. Alasan apa yang membuat alkemis ini menolak tawaran kami? Tanya Qingzu dengan kesal. Sederhana, karena aku alkemisnya, jawab Xiao Yuan dengan tegas. Qingzu menahan tawa di dalam hatinya namun dia juga tidak bisa merendahkan Xiao Yuan mengingat dia sedang dalam bisnis yang menguntungkan. Qingzu tahu bahwa pemuda di depannya saat ini sangat kuat dan mampu melawan teknik pesona miliknya. Namun membual sebagai salah seorang alkemis dengan kultivasinya saat ini adalah omong kosong. Kultivator dan alkemis adalah dua hal yang berbeda, jadi mustahil bagi pemuda ini dapat mencapai prestasi semacam itu. Bisakah Tuan membuktikannya? Qingzu berniat untuk mengkonfirmasi perkataan Xiao Yuan. Tidak, Xiao Yuan tersenyum dan berkata, aku datang kemari untuk menjual pil roh dan bukan untuk menunjukkan kemampuanku ataupun bergabung. Apakah Nona percaya atau tidak itu bukan kerugian untukku, aku hanya ingin tahu berapa banyak kristal sein yang akan aku dapatkan dari menjual 20 botol pil roh tingkat origin. Qingzu tersenyum dan berkata, sungguh pria yang berterus terang, tapi aku menyukai sifat seperti ini. Mari selesaikan semuanya, aku bisa membayar semuanya dengan harga 20.000 kristal sein, apakah Tuan Muda puas? Tidak masalah, Xiao Yuan menyetujuinya dan mengeluarkan semua botol giok miliknya. Qingzu memeriksa semuanya dengan hati-hati dan seperti apa yang dikatakan Xiao Yuan, kualitas dari pil roh ini sangat tinggi dan mungkin akan terjual dengan baik. Bisakah aku mendapatkan resep pil roh yang dapat membantu merubah origin Qi menjadi Sein Qi dari Nona Qingzu? Tanya Xiao Yuan dengan penuh harapan. Qingzu sangat terkejut mendengar hal ini dan sedikit merubah pola pikirnya, untuk apa Tuan Xiao membutuhkan hal semacam ini? Bukankah itu sudah jelas, tentu saja untuk membuat pil roh dan digunakan untuk berlatih, kata Xiao Yuan dengan santai. Resep memang ada tapi tidak dijual, Tuan Xiao harus tahu tentang hal ini namun setiap alkemis memiliki resep mereka sendiri dan berbeda tangan juga berbeda kualitasnya. Kami tidak bisa memberikan resepnya, namun jika Tuan Xiao bersedia bergabung maka kami tidak akan keberatan. Qingzu sedikit membuat permainan dan menarik Xiao Yuan. Xiao Yuan sedikit berpikir dan berkata, sayang sekali, aku memang kekurangan uang saat ini dan mungkin akan menjual pil roh secara berkala. Namun aku akan pergi ke Sekte Bulan Cerah dan mengikuti tes masuk, tujuan utamaku bukan untuk menjadi alkemis. Bagiku keterampilan alkemis hanya untuk menopang kultivasiku, jadi aku tidak bisa menerimanya. Kebetulan sekali, aku juga berniat untuk masuk ke sana, sepertinya kita akan berada di sekte yang sama. Tuan Xiao berada di tingkat origin lapisan pertama dan sama denganku, di sana juga terdapat Paviliun Baofeng dan aku memiliki proposal yang mungkin akan membuat Tuan Xiao tertarik. Kata Qingzu dengan santai. Bicaralah, Xiao Yuan mendengarkan dengan seksama. Kontrak kerjasama, ini hanya menyangkut kerjasama antara kita dalam beberapa waktu, aku bisa memberikan resep pil roh yang Tuan Xiao inginkan. Namun Tuan Xiao harus menjaga rahasia dan tidak menyebarluaskan hal ini kepada siapapun. Qingzu melanjutkan, tentu saja pembagian keuntungan dari Tuan Xiao adalah 30% sesuai jumlah pil roh yang Tuan Xiao buat. Apakah Tuan Xiao tertarik dengan hal ini? Qingzu sudah memberikan penawaran yang bagus, namun alasan sebenarnya adalah demi menyudutkan Xiao Yuan. Hal ini akan membuktikan apakah Xiao Yuan adalah alkemis atau bukan, dengan penawaran seperti ini seharusnya dia akan menyetujuinya jika benar dia memiliki kemampuan. Aku setuju, aku bersumpah dengan taruhan kultivasiku bahwa aku tidak akan menyebarluaskan resep pil roh ini. Xiao Yuan tidak memiliki alasan untuk menolak tawaran sebagus ini dan menerimanya. Bab 322. Pembuktian. Baiklah kalau begitu, apa setuju? Qingzu terkejut dengan Xiao Yuan yang menyetujui penawarannya. Awalnya dia hanya mengetes kebenaran Xiao Yuan tentang kemampuannya, namun dia tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan setuju dengan penawaran yang dia buat. Xiao Yuan sendiri berpikir kalau hal ini sangat mudah, dia memang membuat pil roh hanya untuk kebutuhannya sendiri. Terlebih dia saat ini sangat miskin dan membutuhkan sumber daya yang banyak. Jika benar serikat dagang Paviliun Baofeng sangat besar maka menjalin koneksi dengan mereka adalah hal yang penting. Mungkin suatu saat dirinya membutuhkan sesuatu dan Paviliun Baofeng adalah pilihan yang tepat untuk meminta bantuan. Sedangkan dirinya hanya menjadi alkemis yang hanya bisa menjual pil roh kepada mereka, walaupun harus berbagi keuntungan namun dengan reputasi mereka harusnya penjualannya akan semakin baik.
Terlebih semua bahan obat disiapkan oleh mereka dan Xiao Yuan percaya diri dalam pemurnian yang akan dia lakukan. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, singkatnya aku hanya perlu membuat pil roh bukan dan hanya bisa menjualnya kepada kalian. Saat ini prioritasku adalah membuat pil roh Seinki dan menggunakannya untuk berlatih. Tawaran yang menguntungkan semacam ini takutnya tidak akan ada orang yang menolaknya. Kalau begitu aku harus melihat sendiri kualitas seperti apa yang akan Tuan Xiao buat. King Zhu berharap kalau Xiao Yuan menunjukkan keterampilannya dan menghilangkan keraguannya. Tolong ambilkan satu set bahan dan tunjukkan resepnya, jika Nona tidak puas maka kita lupakan kontrak ini dan aku bersumpah tidak akan menggunakan resep pil roh milik Paviliun Baofeng untuk kepentinganku. Kata Xiao Yuan dengan santai. King Zhu berdiri dan keluar melihat pelayan di depan, dia meminta pelayan untuk mengambilkan satu set bahan obat untuk memurnikan pil roh Seinki. King Zhu memberikan slip giok kepada Xiao Yuan yang berisi resep pil roh yang dia inginkan. Pil roh Seinki merupakan pil roh yang sangat umum dan dapat dibuat oleh alkemis tingkat primordial, namun hanya mereka yang kaya yang dapat membelinya dalam jumlah yang besar. Jika benar bahwa Xiao Yuan dapat membuat pil roh Seinki, maka hal kerjasama yang akan mereka lakukan ini akan sangat menguntungkan. Hanya sedikit mereka yang mampu membuat pil roh Seinki, bahkan di Paviliun Baofeng hanya ada 3 orang alkemis tingkat primordial yang mengolahnya. Dalam satu set bahan obat mereka hanya mampu memurnikan 1 butir, ini menunjukkan bahwa tingkat kesulitannya juga tidak bisa diremehkan. Tidak butuh waktu lama bagi Xiao Yuan untuk mempelajari resep pil roh ini, dia sedikit memiliki ide dan mungkin bisa membuat tingkat keberhasilannya jauh lebih baik. Untungnya dia memiliki pemahaman yang bagus tentang arai pemadatan, semua ini dia pelajari dari buku segudang obat. Setelah beberapa waktu pelayan masuk ke dalam ruangan dan memberikan sebuah kotak dengan hormat. King Zhu mengambilnya dan memberikan satu set bahan obat kepada Xiao Yuan. Apakah Tuan Xiao membutuhkan sesuatu selain bahan obat ini? Tanya King Zhu dengan santai. Tentu saja, aku membutuhkan tungku yang setidaknya berada di atas tingkat origin, aku hanya memiliki 1 tungku. Walaupun aku yakin akan berhasil tapi Nona tidak berharap akan menghancurkan ruangan ini bukan? Xiao Yuan terlihat sangat santai. King Zhu tersenyum canggung dan bagus jika Xiao Yuan sudah paham, dia mengeluarkan sebuah tungku pil yang berada di tingkat primordial. Namun dia sengaja diam dan membiarkan Xiao Yuan mengurus sisanya. Xiao Yuan melemparkan semua bahan obat ke dalam tungku pil dan King Zhu menghela nafas panjang. Kebanyakan dari alkemis akan memperlakukan bahan obat dengan hati-hati, namun Xiao Yuan sama sekali tidak peduli dan asal memasukkan bahan obat tanpa menakarnya terlebih dahulu. Terlebih Xiao Yuan sama sekali tidak meminjam api bumi di tempat pemurnian dan memilih tempat ini sebagai pemurniannya. Langkah ini sudah sangat salah dan tanpa adanya api bumi Xiao Yuan akan berakhir dengan kegagalan. Tiba-tiba nyala api emas muncul di jari telunjuk Xiao Yuan dan aura panas menyebar dengan kuat. King Zhu membuka matanya dan sangat terkejut melihat api emas milik Xiao Yuan. Xiao Yuan menjentikkan api emas dan tungku pil mulai terbakar, semua bahan obat di dalam tungku perlahan mulai dimurnikan dan berubah menjadi cairan obat. Kontrol api yang disatukan dengan kekuatan jiwa membuat prosesnya 2 kali lebih cepat dan hanya butuh waktu setengah jam sampai cairan obat menyatu sepenuhnya. Xiao Yuan membentuk segel di tangannya dan sebuah arai terbentuk di atas tungku pil, aura di sekitar tempat itu perlahan ditarik masuk ke dalam tungku dan ini adalah kali pertama King Zhu melihat teknik pemadatan yang luar biasa. Uap asap keluar dari dalam tungku dan pil roh Seinki berhasil dimurnikan oleh Xiao Yuan. Bab 323. Bentuk kontrak kerja. Xiao Yuan menghela nafas dan berpikir kalau hal ini terlalu mudah baginya. Teknik pemadatan yang dia dapatkan dari buku segudang obat sangat luar biasa, menambah vitalitas pil roh dengan aura dunia dan meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian. King Zhu masih sangat terkejut dan tidak dapat mencerna semua hal yang baru saja dia lihat, namun Xiao Yuan buru-buru berdiri dan membuka tutup tungku pil. Di sana dia melihat 5 butir pil roh Seinki dan dengan cepat dia menyimpan 2 butir ke dalam cincin ruang miliknya. King Zhu buru-buru menghampiri Xiao Yuan dan penasaran dengan hasilnya. Tuan Xiao, bisakah gadis ini melihatnya? King Zhu bertanya dengan penasaran. Tidak masalah, tapi aku sedikit mengubah metode dan hasilnya pasti akan berbeda dengan milik Paviliun Nona King Zhu. Tolong maafkan kelancanganku ini. Xiao Yuan memberikan semua pil roh di tangannya. King Zhu memperhatikan hal ini baik-baik dan sungguh terkejut. Pil roh Seinki ini memiliki kualitas tinggi, bahkan terlihat kaya dengan vitalitas. Terlebih jumlah yang dapat dimurnikan Xiao Yuan, efektivitas dan keterampilan miliknya bahkan jauh melebihi ketiga alkemis tingkat primordial di Paviliun Baofeng. Bahkan pil roh yang disempurnakan alkemis itu paling tinggi hanya memiliki kualitas rendah dan tidak layak dibandingkan dengan pil roh ini. Hanya sedikit merubah metode pemurnian sudah bisa mencapai hasil yang luar biasa, kemungkinan besar dia sudah menjadi seorang Grandmaster alkemis yang hebat. Astaga, Tuan Muda Xiao sungguh memiliki keterampilan, apakah Tuan Muda Xiao memiliki identitas yang luar biasa atau memiliki master yang hebat untuk mengajari? King Zhu berkata dengan kekaguman. Omong kosong, aku hanya seorang pengembara yang tidak memiliki latar belakang, aku belajar secara otodidak dan melalui praktek pengalaman kegagalan dan keberhasilan. Xiao Yuan berkata dengan santai. King Zhu tidak memiliki pendapat tentang hal ini, sebelumnya dia juga tidak percaya kalau Xiao Yuan merupakan alkemis.
Tapi dengan cepat dia menunjukkan keterampilan yang luar biasa seolah proses pemurnian tidak sesulit apa yang dikatakan para alkemis. Bahkan jika Xiao Yuan mengatakan bahwa dirinya merupakan anak haram dari salah seorang kaisar maka King Zhu akan mempercayainya. Selama dia bisa mendapatkan kerjasama yang bagus atau menarik Xiao Yuan bergabung, maka keuntungan yang Paviliun Baofeng terima akan jauh lebih bagus. Alkemis kami bahkan hanya mampu membuat 1 butir setiap 1 set bahan obat, namun Tuan Xiao dapat membuat 3 butir. Sepertinya kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan kontrak kerja ini, kata King Zhu dengan senyum yang manis. Xiao Yuan merasa kalau jantungnya ditusuk pedang, jika dia tahu hal ini pasti dia akan menyembunyikan lebih banyak dan menggunakan untuk dirinya sendiri. Nona King Zhu terlalu memuji. Aku tidaklah sehebat itu. Xiao Yuan tidak berani sombong dan kembali duduk. King Zhu tidak menyangka kalau selain memiliki kemampuan yang hebat dalam alkimia, Xiao Yuan sangat rendah hati dan mudah untuk diajak bicara. Terlebih apa yang menyenangkan adalah Xiao Yuan tidak seperti pria lainnya yang mencari muka di depannya. Jujur saja King Zhu selalu direpotkan oleh sekumpulan pria dan hal ini cukup membuatnya kesal. Apa permintaan Tuan Xiao? Selama Tuan Xiao menerima kontrak kerja ini maka kami Paviliun Baofeng akan memberikan kepuasan kepada Tuan Xiao. King Zhu membuat penawaran. Pertama aku bukan anggota Paviliun Baofeng, kita hanya melakukan kontrak tanpa batas waktu yang ditentukan. Setiap sebulan sekali berikan aku 100 set bahan obat, aku akan memulai pemurniannya. Karena Nona dan saya akan berada di sekte yang sama maka kita akan mudah untuk saling berhubungan. Satu lagi. Aku ingin Nona menjaga rahasia tentang diriku dan tetap menutup mulut soal kemampuanku. Xiao Yuan membuat persyaratannya. King Zhu tersenyum dan berkata, kami bisa melakukan hal ini, tapi aku penasaran. Dengan kemampuan Tuan Xiao seharusnya tidak perlu menyembunyikannya. Dimanapun Tuan Xiao berdiri hanya akan ada rasa hormat selama identitas alkemis Tuan Xiao tersebar. Bukankah sudah aku katakan sebelumnya, alkemis hanya pekerjaan sampingan dan membantuku dalam kultivasi. Karena itulah aku bermaksud untuk bergabung dengan Sekte Bulan Cerah. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Hah, ayah saya merupakan pemimpin dari Paviliun Baofeng dan dia harus tahu tentang kerjasama ini. Beliau saat ini ada di pusat dan saya dapat memastikan kalau ayah saya akan tutup mulut tentang masalah ini. Selama kerjasama ini menguntungkan bagi Paviliun Baofeng maka dia akan tetap menjaga rahasia. Kata King Zhu dengan jujur. Aku percaya dengan Nona King Zhu, kata Xiao Yuan dengan tegas. Bab 324, Pil Roh Shenqi. Xiao Yuan berpikir kalau ini adalah kerjasama yang bagus, selain mendapatkan kristal Sein dan koneksi dengan Paviliun Baofeng. Dirinya juga mendapatkan pil roh Shenqi dengan gratis mengingat dia hanya perlu membuatnya tanpa membeli bahannya. Setiap 100 set bahan obat maka dia akan memperoleh 200 pil roh Shenqi, sedangkan dia hanya perlu memberikan 300 pil roh Shenqi kepada Paviliun Baofeng. King Zhu melihat ekspresi Xiao Yuan dan menggelengkan kepalanya, ngomong-ngomong di mana Tuan Xiao tinggal saat ini. Aku baru saja sampai di kota ini dan tinggal di penginapan di pinggiran gerbang. Jawab Xiao Yuan dengan jujur. Karena kita akan masuk ke dalam sekte yang sama maka aku akan memanggilmu Senior Xiao Yuan. Ujian penerimaan murid baru akan segera dilakukan, apakah Senior Xiao tertarik untuk menetap dan berangkat seminggu lagi ke Sekte Bulan Cerah? King Zhu menawarkan keramahannya kepada Xiao Yuan. Memangnya kapan ujian itu akan dimulai? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Sebelumnya dia berpikir kalau dirinya hanya perlu pergi dan melamar, namun sepertinya dia salah paham dan sialnya Tian Du juga tidak mengatakan semuanya dengan rinci. Hahaha, senior ini memang pria yang menarik, jika senior ingin bergabung dengan Sekte Bulan Cerah bukankah senior harus tahu kapan waktunya? Sebulan dari sekarang akan dibukanya pendaftaran, ujian ini dibuka untuk semua kalangan dan hanya orang yang memiliki potensi yang dapat masuk ke sana. King Zhu sedikit geli dengan Xiao Yuan. Xiao Yuan merasa malu dan menggaruk kepalanya, kalau begitu aku harus berterima kasih kepadamu. Xiao Yuan menerima kebaikan dari King Zhu dan mengobrol untuk beberapa waktu. Mereka berdua berkeliling paviliun dan King Zhu memperlihatkan banyak barang yang menarik. Xiao Yuan melihat sesuatu yang baru dan wawasannya bertambah banyak. Mungkin keputusannya untuk ikut bersama King Zhu adalah pilihan yang tepat. Terlepas mereka akan lolos atau tidak Xiao Yuan cukup senang karena mendapatkan kenalan orang asli dari wilayah leluhur. King Zhu sendiri juga terlibat bingung dengan sifat Xiao Yuan, terlepas kemampuan alkimia miliknya yang hebat. Xiao Yuan bahkan tidak tahu hal umum yang diketahui oleh anak berusia 12 tahun, bahkan di depan harta yang biasa Xiao Yuan menunjukkan kekaguman dan hal ini merupakan sesuatu yang aneh. Tetapi King Zhu tidak ingin menyinggung Xiao Yuan dan hanya bisa menjelaskan semuanya dengan santai. Hari mulai gelap dan Xiao Yuan hanya mengambil tungku pil tingkat primordial di Paviliun Baofeng. King Zhu juga memberikan semua pesanan Xiao Yuan dan mereka kembali ke mansion menaiki kereta. Sesampainya mereka di sebuah mansion di sana mereka berdua disambut oleh puluhan pelayan. Seorang pria tua yang merupakan pengawal King Zhu yang bernama Gang Wei sangat terkejut melihat King Zhu membawa seorang pria. Gang Wei perlahan turun dan berkata, "Nona muda ini. Tuan ini adalah temanku dan akan menjadi senior di Sekte Bulan Cerah. Kita akan berangkat bersamanya ke sekte untuk memulai ujian masuk. Perlakukan dia dengan sopan dan jangan buat keributan yang tidak perlu," kata King Zhu dengan santai. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan menyapa Gang Wei dengan sopan.
Namun Gang Wei mengabaikan Xiao Yuan dan merasa tidak senang. King Zhu meminta pelayan untuk mengantar Xiao Yuan ke tempat istirahat khusus untuk tamu spesial. Mereka berdua berpisah dan pergi untuk mengurus diri mereka masing-masing. Xiao Yuan tersenyum dan merasakan niat membunuh dari Gang Wei. Namun kultivasi Gang Wei hanya berada di tingkat origin lapisan ketiga. Walaupun Xiao Yuan menekan basis kultivasinya, baginya Gang Wei bukanlah sesuatu yang layak untuk dia lawan, dan jika dibandingkan dengan Xi Yingxia maka jarak mereka masih terlalu jauh. Xiao Yuan masuk ke dalam kamar yang sudah disiapkan. Di sana terdapat sekumpulan wanita cantik yang sudah dipersiapkan khusus untuk merawatnya. Namun Xiao Yuan menolak dan menyuruh mereka keluar. Dia memang bukan orang yang baik, namun dia adalah pria yang memiliki harga diri. Memaksa wanita untuk tidur dengannya bukanlah gayanya sama sekali. Lagi pula jika dibandingkan dengan ketiga istrinya, mereka masih sangat jauh dan sama sekali tidak ada artinya. Xiao Yuan memulai proses pemurnian pil roh Sein Qi dan menyelesaikan tugasnya. 100 set bahan obat tidak akan memakan waktu yang lama untuknya, tapi Xiao Yuan jauh lebih tertarik untuk merasakan manfaat dari pil roh Sein Qi itu sendiri. Seperti tingkat origin yang memerlukan persyaratan khusus, bagi kultivator tingkat Sein juga harus merubah sumber origin Qi mereka menjadi sumber Sein Qi. Xiao Yuan sendiri tidak tahu seberapa sulit hal itu, tapi dia hanya bisa mempersiapkan semuanya dari awal, dan karena terdapat jalan di depannya maka dia harus terus maju. Bab 325. Pedang di leher. Di sisi lain di halaman yang tidak jauh dari kamar Xiao Yuan, Gang Wei merasakan perasaan yang tidak enak dan merasa tidak senang dengan King Zhu membawa laki-laki lain. Gang Wei merupakan keluarga dari tuan kota, dan tuan muda dari kota ini yang bernama San Yi sudah mengejarnya. San Yi sudah mengejar King Zhu untuk waktu yang lama, dan jika dia tahu kalau King Zhu membawa pria lain maka ini akan menjadi hal yang buruk. Kekuatan jiwa Gang Wei meledak dan sebuah sinar jiwa melesat menuju kamar Xiao Yuan. Gang Wei berniat untuk menyingkirkan Xiao Yuan secara diam-diam dan menyingkirkan masalah di masa depan. Xiao Yuan perlahan membuka matanya dan niat pedang yang kuat terpancar. Kekuatan jiwanya meledak dan memukul keras kekuatan jiwa Gang Wei. Gang Wei memuntahkan darah dari mulutnya dan merasakan kerusakan di laut kesadaran ilahi miliknya. Perlahan Xiao Yuan membuka jendela dan melihat ke arah Gang Wei yang menyembunyikan hawa kehadirannya. Kita tidak pernah bertemu sebelumnya dan bersinggungan, tapi jika kau sangat ingin mati maka aku tidak keberatan untuk membantumu. Demi hubunganku dan King Zhu aku akan melupakan masalah ini, orang tua harus menyayangi nyawanya sendiri. Xiao Yuan menutup jendelanya dengan keras dan memberikan peringatan. Gang Wei tersenyum dan merasa sangat marah dengan penghinaan ini. Tingkat origin lapisan pertama dapat memukul mundur kekuatan jiwanya. Hal ini sungguh sangat mengejutkan dan mungkin bocah ini memiliki beberapa hal yang sulit untuk dilawan. Tunggu saja, aku akan berurusan denganmu nanti, kata Gang Wei dengan kesal. Selama 5 hari penuh Xiao Yuan fokus untuk memurnikan pil roh dan tidak keluar dari dalam kamarnya. 100 bahan obat sudah dibuat menjadi 500 butir pil roh, 200 menjadi miliknya dan sisanya dia akan memberikan kepada King Zhu. Xiao Yuan memasukkan pil roh ke dalam mulutnya dan menelannya. Perlahan perutnya merasakan kehangatan dan sumber Qi origin sedikit berubah menjadi aliran Sein Qi. Namun hanya sedikit dan prosesnya terlalu lambat. Xiao Yuan berpikir bahwa jika dia menelan ratusan ribu pil roh Sein Qi, itu hanya akan merubah setengah sumber origin Qi menjadi Sein Qi. Kemungkinan ini jauh lebih sulit daripada menerobos tingkat origin. Xiao Yuan waktu itu menggunakan harta dari kakeknya dan sekarang dia hanya bisa menggunakan metode ini secara perlahan. Xiao Yuan memutuskan untuk keluar dan mencari King Zhu. Bing sendiri sedang sibuk dengan urusannya dan Xiao Yuan tidak ingin mengganggunya. Di taman Xiao Yuan melihat banyak sekali orang yang seumuran dengannya. King Zhu yang melihat Xiao Yuan keluar merasa senang dan buru-buru menghampirinya. Senior Xiao, King Zhu menyapa Xiao Yuan dan Gang Wei berdiri di belakangnya. Tempat ini terlihat lebih hidup. Apakah ada sebuah acara yang kau bangun? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Besok kita akan berangkat. Mereka semua adalah jenius kota ini. Setelah lulus dari sekte kecil mereka menginginkan peluang untuk pergi ke sekte bulan cerah untuk melanjutkan pendidikan. Kata King Zhu dengan jujur. Bukankah hal semacam ini adalah tugas dari tuan kota sendiri? Mengapa Paviliun Baofeng yang mengurus semuanya? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Kota ini terafiliasi dengan Paviliun Baofeng. Maaf jika terdengar sombong tetapi ayahku sendiri memiliki nama yang besar. Aku sendiri suka berjalan-jalan dan membawa mereka bersama. Bahkan jika mereka tidak lolos tes masuk kami dapat memberikan penawaran yang bagus. Kata King Zhu dengan jujur. Xiao Yuan mengangguk dan memahami maksud dari King Zhu. Sepertinya perjalanan ini dia tidak sendirian dan semua orang di tempat ini terlihat sangat menjanjikan. Semua mata tertuju kepada King Zhu dan Xiao Yuan. Mereka semua tidak menyangka bahwa King Zhu akan menempatkan perhatian yang lebih untuk pria yang tidak memiliki latar belakang. Salah seorang pria berdiri dan terlihat sangat marah. Dia berjalan ke arah mereka berdua dengan aura tingkat origin lapisan kedua. Pria itu adalah San Yi yang memiliki identitas anak dari tuan kota. Oh, adik King Zhu sepertinya memiliki kenalan yang menjanjikan. Apakah adik bersedia memperkenalkan rakyat jelata ini kepadaku? Tanya San Yi dengan mengejek. King Zhu mengerutkan keningnya dan berkata, lebih baik kau diam dan tahu tempat. Terlebih jangan memanggilku adik, itu sangat menjijikan. Xiao Yuan tidak bisa menahan tawanya dan hal ini semakin membuat San Yi marah.
Aura membunuhnya bocor dan berniat untuk menyerang Xiao Yuan, namun Gang Wei menghentikannya dan mencoba untuk menenangkan amarah keponakannya. Tolong maafkan kekasarannya senior, King Zhu meminta maaf kepada Xiao Yuan dengan tulus. Tidak masalah, sedikit kesombongan memang dibutuhkan, tapi kesombongan tanpa keberanian hanya akan menjadi bahan tertawaan. Ketika pedang sudah berada di dekat leher musuh, itu artinya mereka harus siap untuk mati dan tidak memohon belas kasih. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Bab 326. Memberi kesempatan. Semua orang sangat terkejut dengan pernyataan berani dari Xiao Yuan, bahkan aura membunuh Gang Wei sedikit bocor dari tubuhnya. Tatapan mata semua orang terlihat sangat terkejut dan tidak ada yang berani untuk mendekati Xiao Yuan. San Yi dan Gang Wei adalah orang besar di kota ini. Terlebih San Yi yang merupakan anak langsung dari tuan kota, menyinggungnya adalah tindakan yang ceroboh. Apa maksudmu? Apakah kau pikir tuan muda ini takut kepadamu? Bahkan jika kau berlindung di balik adik King Zhu, apakah rakyat jelata sepertimu layak untuk berdiri di sini? Kata San Yi dengan marah. Maksudku bukankah kau dan anjing tua itu mengerti, awalnya aku tidak ingin membuat keributan namun aku juga tidak takut. Daripada kalian membuat siasat yang tidak perlu di masa depan maka aku sengaja memberi kalian kesempatan, majulah secara bersamaan dan bunuh aku jika memiliki kemampuan. Xiao Yuan mempersilahkan mereka untuk maju. Gang Wei sudah tidak bisa menahan amarahnya dan niat membunuh meledak dengan gila, bocah liar ini sudah melebihi batasnya dan Gang Wei berlari ke arah Xiao Yuan. Origin Qi menyelimuti tangannya dan berubah menjadi cakar yang tajam. King Zhu tidak sempat bereaksi untuk melindungi Xiao Yuan dan aura Gang Wei mendorong semua orang untuk mundur dengan paksa. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, karena kau sangat ingin mati maka aku akan mengabulkannya. Mata Xiao Yuan memancarkan niat pedang yang sangat kuat, sebuah cahaya ditembakkan langsung dari mata Xiao Yuan dan melesat lurus. Gang Wei merasa sedikit gelisah dan menyilangkan tangan untuk bertahan. Namun cahaya itu berubah menjadi pedang emas yang menembus pertahanan Gang Wei. Ki pedang emas kecil itu menembus kepala Gang Wei dan membuatnya tergeletak di tanah. Lubang di kepalanya menyemburkan darah dan sebuah gumpalan jiwa keluar dari tubuh Gang Wei dan segera melarikan diri. Xiao Yuan membiarkannya pergi dan terlihat tidak peduli. Xiao Yuan hanya melukai tubuh fisiknya menggunakan sedikit niat pedang miliknya, bagaimanapun juga dia tidak ingin terlalu kejam dan memberinya kesempatan. Semua orang yang melihat hal ini tidak dapat menahan keterkejutannya. Tubuh San Yi gemetar ketakutan dan semua orang perlahan mundur, mata King Zhu berbinar dan dia tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan sekuat ini. Kultivasinya hanya berada di lapisan pertama tingkat origin, kekuatan seperti itu tidak seharusnya dimiliki oleh kultivator tingkat origin. Mengalahkan Gang Wei dengan satu serangan telak yang sangat kuat, King Zhu menilai Xiao Yuan lebih tinggi dan mungkin Xiao Yuan menyembunyikan basis kultivasinya atau memiliki harta spiritual di dalam dirinya. Satu anjing sudah diatasi, apakah ada orang yang mau maju lagi? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Semua orang mundur dan ketakutan dengan sosok Xiao Yuan. San Yi maju dan berlutut di depan Xiao Yuan. Melihat hal ini semua orang mengutuknya di dalam hati dan berpikir kalau San Yi sudah menjatuhkan wajah keluarganya. Kakak, senior, tolong maafkan aku tidak memiliki mata untuk melihat ketinggian sebuah gunung. Kata San Yi sambil memegang kaki Xiao Yuan. Xiao Yuan menendangnya dan berkata, sudah cukup, aku akan melupakan semuanya dan tidak akan membahasnya di masa depan. Xiao Yuan tidak ingin menaruh dendam kepada mereka. Dirinya hanya bermaksud menunjukkan sedikit kekuatannya dan berharap agar mereka tidak macam-macam atau memiliki niat buruk kepadanya. San Yi masih berlutut dan berkata, terima kasih atas kebaikan kakak senior. Junior ini memiliki permintaan dan berharap kakak senior mau menjadikan junior ini sebagai murid dan mengajarkan niat pedang milik senior. Semua orang membuka mulutnya dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Semua mata tertuju kepada Xiao Yuan dan tidak menyangka kalau serangan yang dilakukan Xiao Yuan merupakan bentuk dari niat pedang. Xiao Yuan sendiri juga terkejut mengingat dia sudah menahan diri dan menyembunyikan niat pedangnya setipis mungkin. Namun pria di depannya saat ini bisa mengetahuinya dan mungkin bakatnya memang bukan omong kosong. Hahaha, kau jauh lebih tua dariku dan aku tidak menerima murid. Walaupun kau memiliki bakat namun sikapmu itu sangat bermasalah, jika aku mengajarimu maka aku akan menanggung dosa atas perbuatanmu nanti. Jadi lupakan saja, kata Xiao Yuan dengan santai. Xiao Yuan mengabaikannya dan berjalan ke arah King Zhu, dia memberikan sebuah cincin ruang yang berisi semua pil roh yang baru dia buat. Aku sudah menyelesaikan semuanya, aku akan kembali ke kamarku dan berlatih. Ketika waktunya berangkat pastikan untuk mengabariku junior, kata Xiao Yuan dengan santai. King Zhu tersenyum dan berkata, baiklah, senior bisa berlatih dan serahkan sisanya kepadaku. Sekali lagi aku meminta maaf tentang masalah ini, aku akan mengurus sisanya. Bab 327. Sebab masalah. Xiao Yuan kembali ke kamarnya dan menggunakan pil roh Senki untuk berlatih, dia merasakan bahwa San Yi berada di depan kamarnya dan berlutut untuk meminta bimbingan. Xiao Yuan sendiri sudah menolaknya tetapi keinginan San Yi dalam mempelajari teknik pedang jauh lebih besar dari egonya. Setelah melihat ki pedang yang ditunjukkan Xiao Yuan yang sangat kuat membuatnya sangat kagum, keluarganya juga merupakan ahli pedang namun tidak sekuat niat pedang milik Xiao Yuan. Bing keluar dari dalam liontin emas dan berkata, bocah itu memiliki niat yang kuat.
Sikapnya yang sekarang mungkin karena sering dimanja oleh orang tuanya. Pemahamanmu tentang teknik pedang sudah sangat tinggi, bagaimana jika kau membangun kekuatan di masa depan dan bocah itu akan menjadi tangan kananmu nanti? Aku tidak menyukai sifatnya, Xiao Yuan menjawab dengan tegas. Karakter seseorang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Bukankah aku adalah contoh yang bagus, jika itu aku yang dulu? Maka kau sendiri tidak layak untuk menjadi temanku dan seperti semut bagiku. Kau harus banyak menjalin hubungan pertemanan, suatu saat kau pasti akan membutuhkan bantuan. Kata Bing dengan santai. Apa yang dikatakan Bing adalah sebuah kebenaran, ego binatang suci yang berada di puncak lebih tinggi dari sekedar bocah manja yang ada di luar. Dalam segi apapun binatang suci seperti Bing adalah eksistensi yang menyaingi kaisar bergelar, Xiao Yuan merubah kembali pandangannya dan sedikit membuka hatinya. Xiao Yuan mengangkat satu jarinya dan tiba-tiba pintu kamarnya terbuka, masuk dan bicara. San Yi terlihat sangat senang dan buru-buru masuk ke dalam. Terima kasih atas kebaikannya, senior. Kau ingin belajar niat pedang bukan? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Benar, jawab San Yi dengan tegas. Teknik pedang setiap orang itu berbeda-beda. Namun karakteristiknya hampir sama. Sampai mana pencapaian yang kau dapatkan? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Junior ini memiliki pencapaian yang masih rendah, hanya menyelimuti pedang dengan niat pedang. San Yi mengeluarkan pedangnya dan perlahan niat pedang membungkusnya. Xiao Yuan sangat sensitif terhadap niat pedang dan dalam sekali lihat dia sudah dapat menebak ciri khas teknik pedang milik San Yi. Aku akan memberimu saran, teknik pedang yang kau gunakan itu sepertinya memanfaatkan kemarahan di dalam diri dan memaksanya untuk memunculkan niat pedang yang ganas. Metode ini memang cukup efektif tapi bagi master pedang yang sebenarnya hal ini merupakan sampah. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Tolong pencerahannya senior, San Yi meminta sebuah saran. Kemarahan bukanlah inti dari niat pedang, hal itu hanya digunakan sebagai pacuan. Pedang itu tenang namun tajam, itu adalah sifat asli dari pedang itu sendiri. Jika kau bergantung dengan memanfaatkan kemarahan maka kau sudah salah jalur, santai tapi mematikan. Simpan kemarahan di dalam hati dan curahkan segalanya dalam gerakan pedangmu, ikuti instingmu dan kau akan mencapai jalan pedang yang sebenarnya. Xiao Yuan menjelaskan semuanya dengan santai. Memahami karakteristik pedang, tenang namun tajam, santai namun mematikan. Ikuti instingmu dan menggunakan gaya pedang sesuai kehendakmu. San Yi bergumam dan menyerap semua pengetahuan baru di kepalanya. Sekarang dia mengerti untuk memunculkan ki pedang, dia harus mempelajari karakteristik pedang itu sendiri. Menyembunyikan kemarahan di dalam pedangnya dan meledakkan dengan instingnya. Terima kasih senior atas bimbingannya, San Yi membungkuk dan memberi hormat. Pergilah dan berlatih, jangan buang waktu dengan hal yang bodoh. Ketika kau sudah dapat memunculkan ki pedang, aku akan bersedia melakukan latih tanding nanti. Kata Xiao Yuan dengan santai. Sebelumnya junior ini meminta maaf. Junior ini dibutakan rasa cemburu yang berlebihan, mulai detik ini junior tidak akan mengganggu hubungan senior dengan King Zhu dan memilih mundur. San Yi berkata dengan jujur dan sedikit sedih. Sekarang selama ada keberadaan Xiao Yuan maka dia tidak mungkin memiliki kesempatan, dari dulu sampai sekarang dia sudah mengejar King Zhu dengan segala usaha. Paviliun Baofeng memang lebih kuat dari kota kecil ini, namun San Yi tidak pernah menyerah dan mencoba segala cara untuk menarik perhatian King Zhu. Namun upayanya selalu diabaikan dan kemunculan Xiao Yuan membuat dirinya marah dan mulai berbuat seenaknya. Xiao Yuan membuka matanya, jadi hanya masalah itu. San Yi terlihat bingung dengan ekspresi Xiao Yuan dan menganggukkan kepalanya, dia tidak tahu apa yang salah dari perkataannya. Xiao Yuan memegang kepalanya dan berkata, pelajaran terakhir untukmu. Lain kali berpikir dahulu sebelum membuat kesimpulan, aku dan Junior King Zhu tidak memiliki hubungan yang istimewa. Hanya pertemanan dan bisnis, selengkapnya aku tidak bisa memberitahumu. Xiao Yuan melanjutkan, walaupun umurku masih muda tapi aku sudah memiliki 3 orang istri, jadi terserah kau mau mengejarnya atau tidak. Bab 328. Sosok yang penting. Di sisi lain di kediaman Tuan Kota di sana jiwa Gang Wei bersembunyi. Tuan Kota mendengar semuanya dan berniat mengkonfirmasi kebenaran tentang masalah ini. Lagi pula Gang Wei masih termasuk saudara jauhnya dan merupakan salah seorang pengawal dari King Zhu. Namun apa yang dia khawatirkan saat ini adalah kondisi putranya yang sudah menyinggung pria dari King Zhu. Ketika Tuan Kota berniat untuk pergi tiba-tiba seorang pria berjubah masuk ke dalam, di sana jiwa Gang Wei dihantam dengan gelombang kekuatan jiwa yang kuat dan membuatnya meledak. Siapa? Teriak Tuan Kota dengan marah. Pria berjubah itu memberi hormat dan berkata, saya adalah utusan dari Paviliun Baofeng. Gang Wei sudah membuat kesalahan dan dia layak mendapatkan hukuman mati. Apakah begini cara Paviliun Baofeng memperlakukan bawahannya? Walaupun aku mendapatkan dukungan dari pemimpin tidak seharusnya kalian membunuh di tempatku. Teriak Tuan Kota dengan marah. Orang ini mengadu domba putramu dan mitra bisnis penting dari Paviliun Baofeng, beruntunglah karena orang itu cukup baik. Bahkan dia bersedia memaafkan putramu tanpa memukulnya sedikitpun, bahkan putramu itu mendapatkan kebaikan darinya. Nona King Zhu tidak terlalu senang dengan hal ini, kata pria itu dengan jujur. Tuan Kota meremas tangannya dan merasa sangat kesal, jika apa yang dikatakan oleh penjaga ini adalah kebenaran maka hampir saja dia menyinggung orang penting dari Paviliun Baofeng.
Namun setelah mendengar keadaan putranya baik-baik saja maka semuanya sudah cukup, jadi dia tidak perlu mengambil resiko untuk pergi dan bertarung dengan orang itu. Maaf, aku sangat kasar karena khawatir dengan keadaan putraku. Gang Wei pantas mati karena memanfaatkan putraku untuk kepentingannya. Aku akan secara pribadi meminta maaf kepada tuan itu mengingat putraku sudah terlibat. Kata tuan kota dengan jujur. Masalah sudah selesai dan tidak perlu bagimu untuk turun, karena tuan itu tidak mempermasalahkan hal ini maka lupakan saja. Putramu tahu bagaimana harus maju dan mundur, mereka sudah bukan anak kecil dan besok akan berangkat ke Sekte Bulan Cerah. Kata pria itu dengan santai. Pria itu memberi hormat dan menghilang dari tempatnya. Tuan kota meminta penjaga untuk memastikan kebenaran ini, sampai mengirim penjaga pavilion Baofeng yang memiliki kultivasi tingkat primordial lapisan pertama takutnya mereka sudah menyinggung orang yang sangat penting. Walaupun Gang Wei adalah saudara jauhnya tapi urusan ini sudah di luar kemampuannya. Gang Wei hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena membuat masalah dengan orang yang dijaga oleh pavilion Baofeng. Setelah beberapa waktu penjaga itu kembali dan melaporkan semuanya kepada King Zhu, dia diperintahkan langsung untuk membunuh Gang Wei. King Zhu sangat puas dengan kinerja dan memberikan kristal Sein sebagai bonus, tindakan semacam ini benar-benar membuatnya sangat kesal. Xiao Yuan merupakan mitra bisnis yang sangat penting. Hanya dalam 5 hari dia sudah memurnikan 300 pil roh Senki dengan kualitas tinggi. Jika hubungan yang saling menguntungkan ini berakhir dengan masalah sepele maka King Zhu tidak akan segan mengubur mereka semua bersama-sama. Kau selalu mengawasiku dari jauh dan tidak mungkin bagimu untuk melewatkan pertarungan singkat itu. Terlebih kau adalah salah satu bawahan terpercaya ayahku. Aku ingin bertanya apa pendapatmu tentang senior Xiao? Tanya King Zhu dengan penasaran. Bawahan ini sudah hidup selama 100 tahun lebih dan melihat banyak orang. Mungkin dari semua generasi muda Tuan Xiao Yuan adalah pria yang paling hebat. Kata penjaga itu dengan jujur. Paling hebat, apakah kau pikir senior bisa disetarakan dengan putra dewa? King Zhu sedikit meragukan pendapat bawahannya. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan berkata, memang terdapat jarak yang jelas. Tapi umur yang dan kualifikasi yang membedakannya. Kalau tebakan orang tua ini benar maka Tuan Xiao masih berumur kurang dari 25 tahun. Siapa yang dapat mengalahkan kultivator tingkat origin dengan mudah dan memiliki pencapaian alkimia yang luar biasa seperti itu? Mungkin satu-satunya orang adalah Tuan Xiao Yuan. Penjaga melanjutkan, jika Nona membandingkan dari segi kekuatan maka salah, jika mereka memiliki sumber daya dan umur yang sama. Mungkin Tuan Xiao sudah menyaingi para putra dewa di Sekte Bulan Cerah. King Zhu berpikir sebentar dan sependapat dengan perkataan bawahannya. Lupakan soal kekuatannya, Xiao Yuan memiliki potensi dan bakat yang nyata di dalam bidang alkimia dan akan menjadi sosok berpengaruh di masa depan. Nona mungkin tidak mengerti tentang hal ini namun Tuan Xiao sama sekali tidak mengerti hal ataupun aturan dasar dari wilayah leluhur. Bisa disimpulkan bahwa Tuan Xiao Yuan merupakan orang yang berasal dari dunia yang lebih rendah. Kata penjaga itu dengan jujur. King Zhu tersenyum dan baru sadar tentang hal ini. Xiao Yuan bahkan tidak tahu apapun tentang tempat ini seakan seperti orang baru. Mungkin dia secara pribadi harus mengkonfirmasinya tanpa menyinggung perasaannya. Bab 329. Menetapkan pilihan sejak awal. Keesokan harinya mereka semua bersiap-siap untuk segera berangkat. Sebuah kapal yang cukup besar melayang di atas mansion dan Xiao Yuan tidak bisa menahan kekagumannya. San Yi terus menempel kepada Xiao Yuan dan terus membicarakan banyak hal. King Zhu mengatur 20 orang lainnya dan segera berangkat menuju kota yang memiliki arai teleportasi. Tanpa pikir panjang King Zhu segera meminta bawahannya untuk segera berangkat. Xiao Yuan duduk dengan tenang merasakan kenyamanan dari kapal ini, bukan hanya menghemat tenaga dan membuat nyaman perjalannya. Dirinya juga bisa menyempatkan diri untuk berlatih dan mencerna semua pemahamannya tentang wilayah leluhur. Sejak tiba di tempat ini perbandingan dengan dunia yang merupakan tempat tinggalnya sangat jauh. Aura dunia jauh lebih kaya dan bahkan luas wilayah leluhur tidak bisa dibandingkan dengan dunia tempat tinggalnya. King Zhu duduk di samping Xiao Yuan dan tersenyum. Apakah senior menyukai perjalanan ini? Tanya King Zhu dengan santai. Sangat nyaman, aku sangat berterima kasih dalam hal ini. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Ngomong-ngomong dengan kemampuan senior Xiao seharusnya bukan masalah besar untuk bergabung dengan Sekte Bulan Cerah, namun terlepas dari semua itu di dalam sekte terdapat beberapa puncak dan fraksi yang berdiri. Setiap murid baru akan diminta untuk memilih. Kalau boleh tahu puncak mana yang ingin senior Xiao masuk? Tanya King Zhu dengan penasaran. San Yi tiba-tiba memotong dan berkata, tentu saja senior Xiao akan masuk bersama diriku ke puncak pedang. Dengan bakat pedang milik senior Xiao seharusnya dia bisa mendapatkan perhatian lebih. Tidak, Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, puncak pedang terdengar menarik tapi aku tidak ingin masuk ke sana. Lebih tepatnya aku akan masuk ke puncak harmonisasi. King Zhu dan San Yi sangat terkejut dengan hal ini dan tidak percaya. Puncak ini memang memiliki tetua yang berkompeten namun tidak lebih dari puncak yang sudah mati. Apakah senior tahu puncak harmonisasi? Jika senior masuk maka ini sama saja membuang bakar yang hebat. Kata San Yi dengan bingung. Kau masih tidak mengenalku dengan baik, namun aku adalah orang yang memegang prinsip dan janji. Aku menerima sebuah kebaikan dari Master Tiandu yang merupakan pemimpin puncak harmonisasi. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan.
Beliau juga orang yang baik dan sudah mengenalku, semua itu sudah cukup untukku. Xiao Yuan sejak awal sudah menetapkan pilihannya. Tiandu adalah orang yang tahu latar belakangnya dan terlepas dari semua itu, dia adalah orang baik yang mau menolongnya. Xiao Yuan memiliki pemahaman teknik pedang dan untuk masalah alkemis dia bisa mengandalkan paviliun Baofeng. Bing adalah mentor sekaligus rekan terbaik dalam membantunya, sisanya Xiao Yuan hanya butuh plat nama murid Sekte Bulan Cerah dan tidak membutuhkan seorang master. Namun jika Tiandu ingin mengangkatnya sebagai seorang murid maka dia tidak akan keberatan, mengingat bukanlah sesuatu yang memalukan jika mengangkatnya sebagai guru. King Zhu tidak akan mencoba meyakinkan senior Xiao, namun senior Xiao juga harus tahu tentang reputasi puncak harmonisasi dan mengapa disebut sebagai puncak mati. Kata King Zhu dengan santai. Memangnya apa yang salah? Tanya Xiao Yuan. Puncak harmonisasi sama sekali tidak memiliki murid, dulu bahkan ada beberapa murid namun mereka diejek sebagai orang mesum dan dianggap menjijikan. Puncak harmonisasi berfokus pada dual kultivasi, singkatnya mengacu pada hal yang mesum. Karena itulah semua orang tidak menginginkan untuk bergabung dan menyebutnya puncak mesum. Kata King Zhu dengan malu. Pada dasarnya semua karena pandangan dan rumor buruk bukan. Xiao Yuan terlihat sangat santai. King Zhu dan San Yi mengangguk dan sependapat dengan hal ini, teknik kultivasinya terlalu sulit dan mereka tidak ingin Xiao Yuan dicap sebagai orang mesum. Seseorang pernah berkata padaku bahwa manusia itu terlalu rumit, mereka lebih percaya dengan apa yang mereka dengar daripada membuktikannya secara langsung. Dunia ini tidak ada yang namanya teknik kultivasi jahat, apa yang membedakannya adalah siapa yang menggunakannya. Xiao Yuan berkata dengan santai. Bing yang berada di dalam liontin emas tersenyum dan tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan meminjam kata-katanya. Terlebih apa masalahnya melakukan teknik dual kultivasi, mereka tidak tahu apakah diwajibkan untuk berhubungan intim atau tidak dan mungkin tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Selama kedua belah pihak setuju dan tidak keberatan maka semuanya akan baik-baik saja, Xiao Yuan hanya berpikir berdasarkan logika miliknya dan tidak menganggap hal ini buruk di matanya. Lagi pula mungkin puncak harmonisasi akan sesuai dengan apa yang diinginkan Xiao Yuan, tidak terlalu banyak orang dan Xiao Yuan bisa bergerak dengan bebas di tempat itu. Bab 330. Bakat. Sudah seminggu lebih sejak mereka berangkat dan saat ini mereka semua sudah mencapai kota terdekat. Xiao Yuan menghabiskan waktunya untuk berlatih dan semua pil roh Seinki miliknya sudah habis. Hanya ada sedikit perubahan sumber Ki Origin dan kurang dari 1/5 yang berubah menjadi Seinki. Xiao Yuan memang merasakan sedikit peningkatan namun tetap saja kecepatan ini terlalu lambat, bahan obat juga tidak selalu ada dan hal ini cukup menyulitkan baginya. Setelah sampai di kota terdekat King Zhu meminta bawahannya untuk memesan area teleportasi, Xiao Yuan dan yang lainnya mengikuti King Zhu dengan patuh dan pergi ke wilayah Sekte Bulan Cerah bersama-sama. Semua orang sangat takjub dengan pemandangan Sekte Bulan Cerah. Walaupun mereka hanya berada di kota yang diatur namun dari kejauhan mereka bisa melihat betapa besar dan luasnya Sekte Bulan Cerah. Terdapat puluhan pulau melayang di atas langit dan hal ini menunjukkan kekaguman yang luar biasa. Kepadatan aura di tempat ini jauh lebih baik dan tidak salah jika Sekte Bulan Cerah dikatakan sangat cocok bagi para kultivator. Semuanya dengarkan aku. Pertama kita akan mendaftar dan melakukan pengujian bakat, setelah itu baru kita akan memulai ujian penerimaan murid sekte. Terlepas apapun kami Paviliun Baofeng akan menerima kalian bagi yang tidak lolos dan ingin bergabung dengan kami. Kata King Zhu dengan santai. Mereka adalah sekumpulan kultivator tingkat origin lapisan pertama. Jika bukan karena hal ini maka King Zhu tidak akan merepotkan dirinya sendiri ke dalam masalah. Mereka semua berjalan ke arah Sekte Bulan Cerah dan Xiao Yuan menepuk pundak San Yi, apakah bakat bisa dinilai? Tenang saja senior, hal ini hanya digunakan sebagai tolak ukur. Sekte Bulan Cerah memiliki batu penguji bakat dan dibagi menjadi hitam terendah, hijau, merah dan emas yang paling tinggi. Jika bakat bagus maka banyak fraksi yang akan mulai merekrut, ini bukanlah ujian yang sebenarnya dan bukan masalah besar. San Yi menjelaskan semuanya kepada Xiao Yuan. Lalu apa ujian yang sebenarnya? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Jika aku tidak salah ujian dari Sekte Bulan Cerah merupakan ujian alam. Semua pendaftar akan ditempatkan di satu hutan dan bertarung satu sama lain untuk memperebutkan token. Tidak sedikit orang yang mati dan berakhir buruk, namun kebijakan ini tidak ditolak dan bertujuan untuk melatih para calon murid baru. Kata San Yi dengan jujur. Xiao Yuan berpikir kalau Sekte Bulan Cerah ini memiliki opsi dan semangat yang layak, singkat mereka ingin menunjukkan kehidupan yang sebenarnya dari kultivator yaitu dipenuhi dengan pertarungan dan darah. Bagaimanapun juga hal ini merupakan metode terbaik dan tertutup. Xiao Yuan cukup mengagumi pemikiran ini namun dia juga tidak masalah, apa yang dia inginkan saat ini adalah melihat batu bakat. Rasa penasarannya membuatnya ingin tahu seberapa besar bakatnya. Namun Bing selalu mengatakan bakatnya sangat buruk dan ini adalah waktu yang tepat untuk pembuktian. Mereka semua melihat antrian yang sangat panjang. Setidaknya dia harus mengantri lebih dari ratusan orang, Xiao Yuan terlihat sangat malas dan berniat untuk pergi. King Zhu menggandeng tangannya dan membawanya pergi, senior dan aku tidak perlu mengantri. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, apakah kau memiliki caranya? Tentu saja, aku memiliki bantuan orang dalam, dengan token ini semuanya bisa diatasi. King Zhu menunjukkan token puncak awan.
Xiao Yuan merasa senang dan berpikir kalau token ini juga mirip dengan miliknya, mungkin dia juga hanya perlu menunjukkan hal ini dan dia akan lepas dari kesulitan semacam ini. King Zhu maju menyelip antrian bersama Xiao Yuan dan bertemu salah satu tetua, di sana dia menunjukkan tokennya dan tetua itu menyambut mereka masuk. Xiao Yuan juga melakukan hal yang sama dan menunjukkan token miliknya, namun para tetua itu tertawa dan membiarkannya masuk. Sepertinya si mesum itu akan memiliki murid baru, kata salah seorang tetua dengan nada yang mengejek. Xiao Yuan mengabaikannya dan terlihat sama sekali tidak peduli. King Zhu melangkah ke panggung dan menyentuh batu di depannya. Perlahan cahaya merah mulai bersinar dan para tetua tersenyum melihat bakat yang bagus. King Zhu memiliki token yang langsung diberikan oleh tetua puncak awan. Jika bakatnya tidak bagus maka mustahil untuk mendapatkan hal ini. Bakat yang bagus. Tetua itu membelai janggutnya dan melihat Xiao Yuan. Sekarang giliranmu, alirkan origin ki milikmu dan mari lihat bakatmu. Xiao Yuan mengusap tangannya dan terlihat sangat bersemangat. Dia naik ke atas panggung dan memegang batu di depannya. Perlahan warna batu itu mulai berubah menjadi hijau kehitaman dan membuat ekspresi Xiao Yuan jatuh. Semua tetua dan para murid yang melihat hal ini tertawa dengan keras. Seorang pemegang token memiliki bakat yang hampir buruk. King Zhu sedikit malu dan menyeret Xiao Yuan turun dari panggung.